Selamat pagi semuanya. Yang ada show sih. Oke. Di sini aku langsung share screen aja ya. Jadi pembahasan kita hari ini mengenai recommender system using Python. Nama saya Nur Alimah, saya adalah salah satu internship data science di BISAI. Terima kasih. Oke, langsung share screen aja ke materinya. Kalau saya terdengar ya, kira-kira. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa bisa di ngomong lewat langsung atau bisa di chat. Oke, makasih. Oke, langsung ke pembahasannya aja. Kita hari ini membahas mengenai recommender system using Python. Jadi kita akan mempelajari kira-kira gimana caranya kita membuat rekomendasi di suatu platform menggunakan Python itu sendiri. Pertama, kita akan ngebahas tentang recommender systemnya gimana, definisinya apa, metodenya apa. Selanjutnya kita akan membahas dua metode saja hari ini karena mungkin kedua ini yang paling sering juga digunakan di sebuah platform, content based sama collaborative filtering. Sesudah itu kita akan langsung masuk code-nya. Masuk ke recommender system. Recommender system itu apa sih? Jadi suatu sistem yang digunakan oleh para user atau customer atau pelanggan untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Jadi awal dari sistem rekomendasi sendiri adalah untuk menggunakan beberapa sumber informasi. Tujuan dari sistem rekomendasi ini adalah untuk meningkatkan penjualan produk dan untuk memperkirakan informasi yang menarik bagi pengguna dan juga membantu user dalam menentukan pilihannya. Jadi kalau misalkan kita di suatu platform, kita sebagai user kan mungkin masih belum tahu kira-kira produk apa yang bagus, atau mungkin kita nonton film kira-kira yang asik yang mana kita mungkin masih kurang tahu, masih belum terpikirkan. Jadi mungkin rekomendasi ini bisa membantu para user untuk mendapatkan produk atau mungkin film yang diinginkan, karena kan pasti rekomendasi ini sudah pasti memiliki rating yang tinggi gitu. Lanjut, jadi ada beberapa metode di recommender system. Yang pertama, collaborative filtering. Nanti kita juga akan bahas ini, yaitu memberikan rekomendasi berdasarkan feedback dari user yang lain atau dari diri sendiri. Penerapan dalam rekomendasi musik yaitu pembentukan user matrix yang berisi preferensi dari user yang dibentuk dari data feedback yang berupa data streaming dan downloadan dari user yang lain. Nanti saya akan lanjutkan pembahasannya di slide-slide selanjutnya. Untuk yang kolaboratif, yang content based kita juga akan bahas nanti, yaitu memberikan rekomendasi berdasarkan kemiripan atribut dari item atau barang yang disukai. Pada sistem rekomendasi lagu, kemiripan berdasarkan atribut yang dimiliki oleh lagu seperti genre, beat, informasi, atau dari kayak informasi artisnya gitu. Lanjut, ini ada 3 metode lainnya, cuman kita nggak bahas. Untuk pembahasan rekomendasi ini kita cuma bahas kolaboratif sama content base. Yang untuk demografik itu cara mudah untuk merekomendasikan item berdasarkan data demografik. Selain itu, teknik filtering ini sifatnya fleksibel, hampir bisa diterapkan di semua industri. Jadi demographic filtering ini biasanya itu rekomendasi yang kayak top 10 di sebuah platform gitu. Misalkan nanti ada contohnya, saya kasih tahu. Knowledge base memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi nilai atribut yang telah ditentukan oleh user. Jadi kayak misalkan kalau kita download aplikasi, biasanya pertama-tama kan ditanya sukanya apa, ketertarikannya apa. Jadi nanti pas kita sudah masuk berandanya dikasih rekomendasi, biasanya itu ke knowledge base gitu sih. Kalau hybrid itu kayak kombinasi dari kolaboratif sama content base sendiri. Lanjut, nah ini kayak yang demografik tadi misalkan. Kalau kayak gini, karena kan sifatnya lebih kayak general gitu. Semua orang bisa menyukainya karena kan sifatnya general, dan ini juga di-rating oleh semua orang yang udah merating di platform tersebut. Ini saya ambil dari Netflix juga. Kalau ini seperti pilihan top untukmu juga termasuk kayak demografik. Yang seperti ini, misal kita klik suatu produk atau klik satu film, nanti keluar kemiripan film-film lainnya, itu biasanya content based, karena kan content based ini melihat kemiripan dari atribut lainnya gitu. Masuk ke content based. Kira-kira sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak?
mungkin ada yang masih mau ditanyakan dulu untuk rekomendasi sistem, itu apa, definisi, metode, dan lain sebagainya, atau mungkin lanjut. Oke, lanjut aja ya. Oke, saya scan lagi. Masuk ke content base. Jadi kita akan masuk ke dari salah satu metode tadi, yaitu content based filtering, yang mungkin sering banget kalian jumpai juga. Metode content based filtering ini memiliki prinsip memberikan rekomendasi berdasarkan kemiripan atribut dari item atau barang yang disukai. Pada sistem rekomendasi lagu, kemiripan berdasarkan atribut yang dimiliki oleh lagu seperti genre, beat, atau informasi dari artisnya. Item atau atribut yang dihitung kemiripannya dengan cara membandingkan item atau atribut yang dipilih oleh pengguna dengan item lainnya seperti setelah melalui tahap pre-processing. Jadi misalkan kalau kita kayak ngeklik satu produk, habis itu ada kayak di bawahnya kayak produk serupa gitu. Itu salah satu teknik rekomendasi content base. Biasanya pasti sering kan nemuin kayak di Shopee atau mungkin di Tokped atau di platform-platform lainnya, kayak di Netflix juga atau mungkin di Disney Plus. Jadi cara kerja content base itu kayak gimana sih kira-kira algoritma apa yang dipakai gitu. Yang dipakai itu cosine similarity, yaitu adalah ukuran kesamaan. Salah satu implementasinya adalah pada kasus mencari tingkat kemiripan teks pada teks itu sendiri, atau sentence atau kalimat. Pada cosine similarity, dokumen atau teks dianggap sebagai vektor. Jadi misalkan ada informasi mengenai kayak tadi misalkan kayak film tadi aktornya siapa aja, sutradaranya siapa aja, mungkin genrenya apa aja. Jadi dilihat gitu kemiripan kata dan kata lainnya pada film-film lainnya. Jadi kalau misalkan kita menemukan paling mirip ya itu rekomendasinya gitu. Kayak ini kan cosine similarity kurang lebih kayak gini. Misalkan film satu sama film 2 itu paling mirip karena mungkin aktornya sama atau mungkin genrenya sama. Kayak gini misalkan kayak Hi ya paling dekat ya Hi World. Kalau Hello ya Hello World gitu. Yang World ini jauh dari Hi sama Hello karena ya nggak terlalu mirip gitu. Mereka lebih mencari kemiripan antara setiap teksnya gitu. Misalkan kalau kita kasih satu teks namanya Fear, pasti cosine mirip kan, Fear sama Fear pasti sama. Fearful paling mirip gitu, Scare paling mirip. Tapi kalau yang sudah terror sama dread, aversion itu agak lebih kurang karena lebih miripan yang atas ini. Jadi content base itu kira-kira kayak gitu cara penggunaannya dan metodenya dan algoritmanya juga. Contoh content based filtering yang kayak gini. Misalkan kayak saya klik satu film ini, nanti yang seperti ininya akan sama. Kenapa sama? Karena genre yang saya pilih pertama ya animasi. Dan pastinya juga yang keluar pasti yang mirip yaitu animasi gitu. Jadi kenapa konten base ini juga digunakan dan diperlukan ya karena kita mungkin platform bacanya kita sukanya itu genre ini gitu nih. Jadi kita akan merekomendasikan genre lainnya yang sama sama yang sama sebelumnya kalian pilih gitu. Misalkan kayak di bawah juga Avengers pasti juga rekomendasinya ya serupa gitu karena mungkin platform memikirkannya kayak kamu sukanya ya temanya superhero gitu jadinya direkomendasinya sama gitu itu konten base. Untuk konten base ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk konten base mungkin ada yang mau tanyakan kira-kira dari konsepnya sendiri bisa bisa tulis di obrolan publiknya langsung. Apa yang ada yang mungkin kurang jelas atau masih bisa ditanyakan bisa tulis atau mungkin lanjut juga boleh tulis juga kalau lanjut.
Oke, lanjut ya. Kita langsung lanjut aja ke metode selanjutnya, yaitu collaborative filtering. Oke, oke. Bentar. Nih. Oke, kita langsung masuk ke definisi collaborative filtering. Jadi misalkan kayak dalam platform itu ada 2 user, misalkan kayak user 1 sama user 2 ini sudah pernah ngerating film yang sama atau mungkin ngerating produknya sama. Jadi kan kira-kira sistem ini akan memperkirakan kalau kamu itu memiliki interest yang sama. Jadinya nanti kalau misalkan user satunya menonton film lainnya, yang filmnya itu akan direkomendasikan ke user 2 karena mikirnya kan di awal, oh sama sih ininya, apa sih ketertarikannya, kenapa enggak yang user satu nonton film lainnya direkomendasikan ke user lainnya gitu. Itu untuk yang kolaboratif gitu. Misalkan kayak kita juga kan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kamu sama teman kamu mungkin punya interest yang sama, sama-sama suka film action gitu. Jadi kalau misalkan teman kamu nemu film yang bagus lainnya lagi, pasti dia rekomendasiin ke kamu gitu. Itu yang diambil konsepnya di collaborative filtering ini. Itu untuk collaborative filtering. Jadi kira-kira gimana sih cara pengerjaannya atau kayak gimana sistem itu bisa mengerti kalau kamu itu suka sama filmnya dan bisa rekomendasikan ke user lainnya gitu. Jadi pakai SVD, pakai Singular Value Decomposition adalah suatu teknik untuk mendekomposisi matriks berukuran apa saja yang biasanya diaplikasikan untuk matriks dengan ukuran yang sangat besar untuk mempermudah pengolahan data. Jadi misalkan kayak ini, misalkan user satu suka ini kita anggap film satu, film 2, film 3, film 4, film 5 ya. Misalkan kayak user satu, dia suka sama film satu, dia suka sama film 2, tapi dia nggak suka sama film 3. Tapi kalau yang untuk film 4 dia belum rating sama sekali, dia belum kasih review. Untuk yang film kelima dia suka gitu. Jadi mungkin kita kan ada tanya, kira-kira untuk user 5 ini dia suka nggak ya sama film kelima gitu. Kita cari aja yang mungkin mirip gitu. Kalau user satu, kalau user 5 suka sama film satu, berarti kan kita bisa ngelihat kalau ada 2 user yang kasih review yang sama. Kayak user satu suka sama filmnya, user 3 suka sama filmnya, berarti user 5 kemungkinan akan sangat mirip dengan user satu sama user 3 gitu. Kalau yang tadi kan lebih yang content based kan lebih mencari kemiripan berdasarkan atribut filmnya sendiri. Kalau untuk kolaboratif itu berdasarkan usernya gitu. Jadi untuk yang selanjutnya user 5 ternyata suka nih sama film kedua. Tapi dia kan tadi memiliki kesamaan sama user 3 sama user 1 ya. Cuman di user 3 dia sudah nggak suka lagi sama film ini. Nah, kemungkinan dia sangat mirip dengan user satunya karena kan dia suka sama film keduanya gitu. Habis itu juga film ketiga sama-sama ngasih review tidak suka dalam film ketiga, dan yang keempat juga nggak ngasih review, berarti user 5 sama user 1 ini sudah sangat mirip gitu. Jadi user 1 kasih kasih suka di film yang kelima, kira-kira user 5 suka nggak sama filmnya? Ya pasti suka kan, karena kan tadi kita sudah ngelihat user 1 sama user 5 ini mirip banget untuk dalam review filmnya gitu. Jadi kemungkinan untuk film kelima ini, bukan kemungkinan ya, pasti film kelima ini akan direkomendasikan untuk user 5 karena kan dia memiliki kemiripan sama user 1, pasti yang film-film yang disukai user 1 lainnya akan direkomendasikan ke user 5-nya gitu. Kurang lebih begitu. Biasanya kalau di platform ada yang kayak gini, kayak topik for five, karena kan di Netflix saya kasih profilnya nomor 5, jadinya oh ternyata film-film nomor 5 ini, padahal saya nggak pernah nonton filmnya sama sekali, saya juga nggak pernah nonton film-film ini, pasti karena itu yang akhirnya langsung dikasih rekomendasi. Mungkin kan saya punya kemiripan sama user lainnya, dan user lainnya punya list film lainnya, pasti direkomendasikan ke saya. Itu sih contoh collaborative filtering.
Kalau untuk penjelasannya sampai sini, kolaboratif, content based, ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk apa aja yang ditanyain gitu. Untuk content based, untuk kolaboratif, bisa ditulis di obrolan publik ya. Kira-kira ada yang tanyain nggak untuk penjelasan tadi mengenai kolaboratif, content based, dan lain sebagainya? Atau mungkin lanjut langsung nge-code-nya? Oke, oke, kita lanjut langsung code-nya ya. Kita mungkin masuk ke content base dulu. Sebentar saya siapkan. Oke. Nanti code-nya saya sharing juga bisa. Oke. Tapi mungkin kita masuk ke penjelasan dulu ya. Masuk ke content based filtering. Sebentar. Oke, sudah. Udah kelihatan kan? Oke, kita langsung masuk penjelasan codingannya ya. Kita pertama pasti import library-nya dulu. Ada pandas, ada scikit-learn untuk cosine, karena kan tadi untuk content base pasti pakai cosine kan. Habis itu ada convectorizer, ada NLTK corpus sama support. Kenapa dua ini dipakai? Karena kan kita pasti menganalisa dari teksnya, ya, jadi kita perlu NLP juga. Describe the data, kita masukin datanya langsung. Itu adalah list movies. Jadi yang diambil kira-kira kalau nggak salah banyak gitu kolomnya, tapi saya ambil beberapa aja yang penting. Jadi ada title, genre, director, writer, actors, release, plot. Jadi title ini judulnya, genre itu genre dari filmnya, director ini sutradara dari filmnya, writer penulisnya, actors adalah orang yang memainkan dalam filmnya, release itu kapan rilis filmnya, plot itu adalah alur ceritanya, mungkin secara singkat. Masuk ke ini DF Save, kita akan tahu, oh ternyata ada 250 baris data dan 7 kolom. Mungkin kita akan masuk langsung ke dep, drop, NA, trace 5, in place through. Maksudnya trace 5 ini kalau misalkan ada yang kosong lebih dari 5, itu bakal dihapus dan akan di fill NA atau dimasukkan datanya sesuai fill ini. Maksudnya dia akan mengikuti data atasnya gitu. Misalkan kalau kayak gini kosong, ini kosong, dia kan bingung kayak kenapa kosong ya. Jadi kalau misalkan dihapus kan sayang juga datanya, mending kita VLNA. Jadi dia akan ngikutin ini. Karena pakai metode ini pasti dia akan ngikutin atas baris atasnya gitu. Sama DF drop duplicates itu menghapus duplikat datanya. Oke, kita masuk, kita buat kolom baru lagi namanya rangkuman. Jadi berisi kayak genre, director, ada aktor sama plotnya. Jadi kayak digabungin jadi satu gitu. Habis itu kita inisialisasikan depth head. Di matra atas kita sudah bisa lihat rangkumannya sudah tergabung menjadi satu gitu. Ada yang crime drama, Frank Darabont, Tim Robbins gitu kan langsung kayak gabung.
itu untuk rangkumannya. Kita langsung masuk ke pembersihan datanya pakai ini. Dari kalau misalkan ada simbol-simbol atau mungkin ada kata-kata atau angka-angka, itu dikompil semuanya jadi kayak dihapus gitu. Habis itu stop word-nya English. Kenapa dipakai English? Karena kan teksnya English gitu. Habis itu kita buat teksnya jadi lower, itu maksudnya membuat teksnya jadi kecil. Kan ini masih ada yang gede. Jadi kita buat semuanya jadi kecil biar waktu diubah jadi vektornya kayak seragam gitu. Habis itu semuanya di-apply gitu, jadi pakai clean text, dari rangkumannya, jadi kita buat kolom baru lagi namanya text clean. Nah, jadi bersihkan sudah semuanya, nggak ada koma-komaan lagi, nggak ada huruf besar sendiri lagi gitu. Itu namanya text clean. Habis itu kita langsung masuk ke convectorizer-nya, yaitu kita mengubah teks menjadi vektor atau mungkin singkatnya kita mengubah teks menjadi angka gitu aja sih. Kita ubah text clean-nya menjadi kurang lebih kayak cosine sim gitu, angka. Bisa nggak ya? Agak lama. Oke. Oke, salah ketik. Nah, jadi kayak misalkan dari teks gini semuanya jadi angka-angka yang mempresentasikan teks tadi gitu. Mungkin kalau converterizer saya ada ngasih ini misalkan saya cari tadi di Google, jadi kayak the quick brown fox jumps over the lazy dog. Jadi D-nya jadi 2, quick-nya brown fox jumps over lazy dog-nya jadi angka semua. Itu yang namanya convectorizer. Bisa sih selain convectorizer bisa tab ide juga sama yang lainnya gitu. Cuman saya pakai convectorizer. Ini pokoknya pakai sklearn feature extraction text. Oke, tadi kita sudah mengubahkan dari dexclean ini menjadi sebuah angka. Oke, kita langsung buat sistem build recommendation-nya gitu. Setelah itu kita buat, akhirnya kita inisialisasikan. Misalkan kalau kita kayak pengen tahu sih kita klik film Toy Story, pasti yang keluar kayak Toy Story 3, Aladdin, Inside Out, Monster gitu. Jadi ibaratnya kayak gini, misalnya saya ada di sini nggak ya? Hmm, Toy Story. Nah, kalau ini kan datanya banyak banget, pasti lebih banyak yang ini. Nah, kan yang seperti ini, Toy Story 2, Toy Story 3, yang pasti mirip sama film yang dipilih gitu. Sama kayak rekomendasi ini, kayak gini, misalnya Toy Story, yang keluar Toy Story 3, Aladdin, Inside Out, Finding Nemo, Zootopia, Up. Ini kan film-film animasi lainnya gitu. Jadi berarti sudah bisa kan rekomendasinya. Misalkan kayak The Dark Knight ini kan film Batman ya kalau nggak salah. Jadi yang paling atas pasti Batman Begins, The Dark Knight Rises yang lainnya gitu, series lainnya. Misalkan kayak The Avengers, kayak Guardian, Spider-Man gitu, karena kan masih nyambung sama The Avengers sendiri. Sama kayak La La Land ini kayak film romance gitu. Jadi Whiplash ini setahu saya direkturnya sama. Jadi kalau konten base itu ngelihat atribut-atribut yang sudah kita inisiasikan sebelumnya, jadi genre, dari director, aktor, sama plotnya. Tapi kalian bisa sih misalkan kalau nambah kayak rilisnya, mungkin kira-kira rilis itu bisa ngebantu. Oh ternyata tahun yang sama itu merekomendasikan film yang sesuai gitu. Misalkan siapa tahu pengennya kalian cari film 2020 ya pengennya ya keluarnya tahunnya 2020 semua gitu. Bisa, tapi saya cuma pakai ini aja genre, director, aktor, sama plot. Mungkin bisa tambahin lainnya gitu. Mungkin durasi filmnya atau lain sebagainya. Itu aja sih untuk content base. Kalau sampai content base ada yang mau ditanyain lagi nggak?
ada pertanyaan, ini harus digabung sama NLP ya? Harus, kenapa? Soalnya kan ini ada penggunaan teksnya. Tadi kan cosine itu lebih kayak ngasih pendekatan tapi sudah menjadi vektor gitu. Jadi dia bisa melakukan cosine similarity atau cosine distance, cuman dalam bentuk vektor atau bentuk angka. Jadi gimana sih cara membuat teks ini jadi angka? Ya pasti kita kan menggunakan NLP sendiri gitu. Tapi mungkin NLP-nya nggak yang kayak ribet sampai pop, cuma pakai converterizer sama yang tadi cuma dibersihin itu aja sih. Jadi harus pakai. Karena sebetulnya saya udah mau lanjut lagi ya. Sekarang sebetulnya untuk konten base ini kan kita ngelihat dari atribut dari penjelasan film tersebut. Jadi dari deskripsinya gitu. Itu yang sih. Jadi kenapa harus pakai teks? Karena kan kita pengen ngeliat aktornya siapa aja, direkturnya siapa aja. Itu kira-kira udah jelas gak penjelasannya? Atau mungkin dia mau tanyain lagi? Oke, lanjut ya berarti. Yang lainnya gimana, jelas kan? Atau mungkin ada kebingungan, jadi diam aja. Nggak apa-apa, tulis aja di Abraham Public. Jadi sementara ini saya lanjut ya ke collaborative filteringnya sendiri. Sebentar, saya siapin dulu. Collaborative filtering. Siap. Salah. Nah, oke. Oke, kita langsung masuk ke collaborative filtering code, di mana ini adalah code yang terakhir. Jadi kita import library-nya dulu, ada NumPy, ada Pandas, ada SVD tadi, di mana ini akan mengelola matriks tadi, akan mengerti kira-kira matriks tadi perlunya gimana gitu. Jadi pakai SVD, pakai surprise library. Masuk langsung ke describe data, ada user ID-nya. Jadi kita itu kan berdasarkan user ya, perlunya user sama movie-nya gitu, sama ratingnya. Jadi sebetulnya apa sih yang dimainin dari kolaboratif ini? Lebih tepatnya dimainin kolaboratif ini adalah ratingnya gitu. Jadi kita rating dan usernya. Jadi kita akan melihat user satu dan lainnya ngasih rating yang paling tinggi yang mana, itu akan direkomendasikan ke miripan antara user lainnya. Kurang lebih gitu, mungkin agak bingung ya, tapi lanjut. Kita lanjutkan ke user ID-nya ada 6040, jadi banyak sih kalau kolaboratif, karena kan kita perlu data-data dari user lainnya biar ada rekomendasinya gitu. Ternyata waktu di ISNO semuanya datanya aman, gak ada yang kosong. Ini cuman penambah aja, grup duplikat sih kita hapus. Kalau misalkan ada lebih dari 2 yang kosong, kita fill pakai metode fill tadi. Itu sih. Ada value accounts ininya, jadi yang paling sering di rating filmnya ternyata ini American Beauty, Star Wars series-seriesnya, sama Jurassic Park. Ada 3.428 yang rating, yang sudah merating film ini. Ini kalau nggak salah banyak banget sih datanya, coba. Sudah direm nggak? Iya tadi. Habis 100.000. 100.000 sejuta nih. Sejutaan ya. 1 juta data untuk membuat kolaboratif ini. Tapi bisa sih kayak 100-200. Yang penting usernya sudah banyak rating dan mungkin memiliki kemiripan. Jadi cukup. Jadi yang suka training dan modelingnya ini singkat sih. Cuman kayak kita load datanya dari DF tadi yang ini. Yang sudah kita inisiasikan datanya. Habis itu kita build translate-nya. Habis itu model SPD cuma dipanggil gini aja. Habis itu kita feed
trainsetnya. Mungkin mungkin kalian yang sering pakai machine learning pasti sering kan kayak masukin variabelnya, habis itu algoritmanya bisa di fit gitu, bisa sudah selesai. Jadi udah di training, udah di fit semua datanya, berarti sudah selesai, kita langsung masuk ke resultnya. Simple sih untuk kalau kolaboratif ini, karena udah ada library-nya sendiri namanya Surprise. Resultnya ini kayak sebutkan user mana yang ingin Anda rekomendasikan gitu. Misalkan kayak kita pilih user 3. Anda sebagai user 3, kira-kira apa aja sih film yang akan direkomendasiin gitu. Movies that movie unique. Film-film apa aja yang ada di dataset tadi, habis itu kita cari watch the app user ID apa aja film-film yang sudah ditonton atau mungkin sudah di rating oleh user 3 tadi. Lebih tepatnya sudah di rating sih, karena kan kita lebih mainkan di ratingnya. Ternyata ada film-film ini aja, habis itu berikut nama film yang belum di rating. Jadi kemungkinan pasti yang keluar yang belum di rating sama ini, cuman kita akan melihat kemiripan sama user lainnya. Kalau misalkan user lainnya mirip sama Anda dan dia pernah nonton film lainnya dan dia udah kasih rating tinggi, ya pasti dia akan merekomendasikan film itu ke Anda gitu. Habis itu kita masuk ke scoringnya. Tadi kan model predik kan tadi model sudah diinisiasikan sama SVD, oke. Jadi habis itu kita predik, dia mirip kayak machine learning biasa sih, kayak misalkan kayak linear regression, SPM, KNN gitu. Nah, habis itu dibuat result deh, movie, predict score-nya. Habis itu kita short values, predict score-nya yang paling tinggi yang mana. Habis itu 10. Jadi ini adalah 10 film yang direkomendasikan untuk user 3 tadi. Yang mungkin belum pernah ditonton. Jadi kita ini yang udah pernah tonton ya. Coba kayak kita bandingin. Ini sudah dia udah nonton filmnya. Dia nggak pernah nonton film ini, cuman dia direkomendasikan film ini, berarti ada user lainnya yang mirip sama dia, interestnya, tapi user lainnya itu sudah pernah nonton film itu dan udah rating film itu bagus, jadi dia rekomendasiin buat itu, buat user 3 tadi gitu. Ada apa ya? Apa ini? Aku nggak tahu filmnya lama-lama ya. Oke. Yang tadi lain. Nah ini filmnya dia belum pernah nonton juga. Kurang lebih tuh kayak mana tadi ya? Langsung ke PPT tadi. Nah ini. Jadi kayak film-film gini saya belum pernah nonton. Yang kayak di Netflix gini. Kim Bok-joo. Kalau saya Spider-Man pernah nonton, cuman nggak di sini platformnya. Itu yang jadinya dikasih rekomendasi karena pasti platform itu sendiri sudah nemu kemiripan saya dengan user lainnya. Jadi user lainnya nonton apa, dia rekomendasiin. Itu sih kolaboratif filtering. Nah ini teman tadi agak ribet ya kalau misalnya salah satu kayak gini. Harus ngubah ini lagi. Jadi saya buat summary-nya gitu. Jadi kayak misalkan mau user 5, langsung ada user 102 ada nggak? Ada ternyata. Ternyata sampai user 102 juga masih ada, misalnya 90, dalamnya ada. Itu sih untuk kolaboratif sama content based filtering dari rekomendasi sistem. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini kira-kira? Atau ada yang mau code-nya boleh saya sharing. Boleh. Ini saya mau kasih code-nya bentar ya. Tapi kalau misalkan rekomendasikan yang lainnya kayak demografik, kayak hybrid, itu kalian bisa coba cari-cari lagi gitu. Karena juga banyak kan orang yang sudah ngasih platformnya buat pembuatan rekomendasi gitu. Cuman ini 2 yang bisa saya share karena
mungkin tadi saya mikirnya ada keterbatasan waktu juga, ternyata saya cepat dengan ininya. Kalian juga cepat ngerti, keren, keren, bagus. Sebentar. Itu kira-kira bisa dibuka nggak? Coba kalian cek dulu untuk G Drive-nya. Oke, bisa. Ada yang mau kalian tanyain lagi nggak kira-kira untuk rekomendasinya? Oke. Ini pertanyaan dari luar materi ya Kak. Kalau boleh tahu Kakak magang di BISAI ada tes live code-nya nggak waktu proses seleksi magang? Kalau saya kebetulan waktu mungkin saya juga bisa sharing-sharing saya penerimaan magang aja ya, nggak di BISAI atau tempat lainnya juga. Jadi kebetulan waktu di BISAI itu perjalanannya mudah banget untuk diterima, soalnya saya cuma langsung saya daftar dan saya udah langsung dapat. Kenapa? Mungkin di CV jadi saya sebelum pernah magang di tempat lainnya sebelum ini, jadi langsung dikasih kesempatan magang lagi di sini tanpa ada proses seleksi lebih gitu. Cuman kalau misalkan kayak tes magang biasanya itu ini sih kayak tes code-nya. Cuman code-nya bukan live yang langsung dilihat sama orangnya, cuman kayak soal gitu aja, soal kayak kamu ujian misalkan. Ada PG-nya, ada esainya, ada code-nya. Paling cuma kayak gitu. Habis itu kalau udah tahap tertulisnya, yang pertama itu tahap ini ya, kayak pengecekan CV dulu. Habis itu tertulisnya, biasanya itu bisa jadi kayak nyelesain soal. Habis itu kalau udah dua-duanya lolos, biasanya langsung ke wawancaranya. Habis itu sudah itu aja sih kalau untuk proses magang biasanya. Cara penerimaannya. Kalau yang lain boleh mau tanya yang lainnya juga boleh. Mungkin saya bisa sharing. Oh ya, untuk rekomendasi tadi bisa aja kalian deploy gitu kalau misalkan kalian pengen belajar lagi gitu. Atau mungkin nyoba demografik atau mungkin hybrid tuh banyak kalian bisa cari juga. Kira-kira di sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mungkin sebelum saya akhiri. Yang lainnya kayak gimana mungkin bisa um, tulis di obrolan publiknya. Oke. Tadi sudah saya share juga code-nya ya, berarti.